Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Kita melanjutkan masih terkait dengan judul kualitatif ya. Tapi kali ini kita sudah bergeser ke kelompok atau bidang yang lain ya. Kalau sebelumnya ada media, judul terkait dengan media, kemudian judul terkait dengan metode. Nah, kita sekarang lanjutkan pada sepertinya berbagai judul ini ya. Kita coba cek. Nah ini ada terkait dengan problem, ada terkait dengan kitab gitu ya, dan beberapa hal ya. Kita langsung aja dengan berbagai tema yang ada. Kita mulai dengan kurikulum merdeka ini ya. Kita lihat di sini tentang kurikulum merdeka. Saya kira judul ini bagus ya, karena merespon dari isu-isu baru. Hanya saja ini mungkin perlu dibalik ya, implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi implementasi kurikulum merdekanya gitu ya. Jadi ini taruh di sini. Karena ini isinya umum ya, kan dia hanya kurikulum merdeka. Mungkin nanti judul-judul lain bisa muncul dari sini ya. Misalnya apa ya? Misalnya tentang assessment, ya, assessment dalam kurikulum merdeka, assessment pembelajaran bahasa dalam kurikulum merdeka. Misalnya begitu bisa ya. Assessment, kemudian bisa juga misalnya apa? Di situ seandainya ada apa ya, pendekatan saintifik atau ada hal tertentu yang menjadi ciri khas dari kurikulum merdeka, bisa dimunculkan juga ya. Yang sudah kita tahu kan misalnya ada assessment itu yang spesifik ya kurikulum merdeka. Ini memang perlu ya, terkait dengan pendalaman di kurikulum merdeka itu sendiri, sehingga nanti bisa memunculkan judul yang lain. Oke, jadi ini judulnya bisa ditaruh di awal ya, kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Arab gitu. Selanjutnya kita masuk ke yang warna hijau ini ya. Warna hijau ini sepertinya terkait dengan problematika ya. Kita lihat yang pertama ada problematika pembelajaran kalam. Nah ini tidak perlu ya, karena sudah jelas dalam kalam itu kan bahasa Arab. Jadi problematika pembelajaran kalam di madrasah sanawiyah misalnya mana gitu ya, bisa seperti itu ya. Tuh. Tapi saya meyakini judul ini sudah banyak ya. Nanti silakan dicek ya. Kecuali gitu ya, kecuali misalnya gini, kaitannya dengan kurikulum merdeka, mungkin bisa ya, problematika pembelajaran kalam dalam kurikulum merdeka atau berbasis kurikulum merdeka di madrasah. Nah, itu bisa. Ya, jadi pembelajaran kalamnya disesuaikan dengan yang terkait dengan kurikulum merdeka itu bagaimana, problematikanya ada apa enggak gitu ya. Itu bisa seperti itu ya. Ada, atau misalnya problematika menggunakan pendekatan saintifik nah itu bisa. Tapi kalau gini toh itu sudah banyak ya. Jadi ini perlu apa? Perlu diberikan subvariabel ya di sininya. Tuh ya. Jadi bisa problematika dalam kurikulum merdeka atau pembelajaran kalam dengan pendekatan saintifik misalnya. Nah, itu bisa. Jadi ada subvariabelnya. Meskipun tetap core-nya atau intinya pada pembelajaran kalam gitu ya. Kemudian selanjutnya problematika pembelajaran maharokiro ini juga sama. Ini saya kira sudah banyak ya. Jadi kalau ingin tetap seperti ini, dimunculkan subnya apa pada kurikulum merdeka, atau dengan menggunakan pendekatan saintifik, atau misalnya problematika yang berdiferensiasi ya, misalnya begitu. Itu kan semuanya arahnya pada kurikulum merdeka, itu bisa ya. Tapi kalau gini ini sudah banyak, ini coba dicek ya.
Oke, kemudian ada kesalahan penulisan bahasa Arab pada spanduk dan baliho di kawasan wisata tadi. Ya, ini saya kira menarik juga ya. Eh, Kesalahan penulisan itu pada aspek apa? Ini nanti bisa bisa saja ini masuk di dalamnya ya. Judulnya tetap ini, tapi mungkin di dalamnya itu pada hal apa? Kesalahan penulisan ini kesalahan penulisan berdasarkan apa ya? Berdasarkan imlaknya atau berdasarkan tata bahasanya misalnya begitu ya. Nah, jadi ini bisa, tetapi nanti perlu spesifik atau perlu diperdalam pada hal apa gitu ya. Tuh. Kalau kita lihat, kalau kesalahan penulisan dalam bahasa Arab itu kan tidak ada harokat ya. Jadi kesalahannya mungkin kesalahan mungkin ya kesalahan sorof gitu ya. Misalnya tafsir gitu ya. Harusnya kan tafsir, tapi ternyata tafsir tidak ada yaknya. Itu kan kesalahan juga itu ya. Gitu. Jadi ini tergantung kita lihat nanti datanya berupa apa gitu ya. Nah, jadi yang meneliti ini harus benar-benar paham terkait dengan apa penulisan. Maksudnya bukan hanya tahu oh ini yang benar begini, tapi secara teoritik gitu ya. Secara teoritik, misalnya tadi itu ya tafsir itu masuk kesalahan apa? Kesalahan master dia kan. Kesalahan penulisan dalam hal master karena harusnya ada ya misalnya gitu. Ya. Jadi ini bisa, tetapi pastikan memang bisa ya. Yang penelitinya bisa memahami terkait dengan teorinya, terutama landasan teori. Itu ya. Ini menarik ya, karena apa? Ini di luar pembelajaran sebenarnya, tetapi saya kira ada nanti implikasi terhadap pembelajaran ketika kebanyakan ditemukan kesalahannya pada misalnya penulisan hamzah. Oh berarti kan pada pembelajaran bahasa Arab terkait dengan hamzah itu harus ditekankan, misalnya begitu. Kesalahan pengucapan yang kedua ya, ini tetap kesulitan ini, kesulitan pengucapan. Ya bisa saja ya ketika bicara kesulitan pengucapan, bisa ya kesulitan problematika pengucapan itu bisa ya. Kalau ini kesulitan atau problematika sebenarnya tidak perlu analisis ya, karena tidak ada. Tapi kalau analisis kesalahan itu memang ada, secara teori ada analisis kesalahan, ada analisis kontrastif, ada analisis isi ya, analisis wacana itu ada. Tapi kalau analisis kesulitan itu tidak ada. Jadi cukup kesulitan pengucapan atau problematika pengucapan itu sudah analisis nanti gitu ya. Itu. Oke. Berikutnya terkait dengan kitab ya, ala jurumiyah ada alfiyah. Ya, sama-sama penggunaan kitab dalam pembelajaran qawaid, dalam pembelajaran qiraah al-muwassa'ah gitu ya. Kita ke yang bagian awal dulu, penggunaan kita jenis sebagai model pembelajaran qawaid. Ini ya apa ya? Kalau misalnya di sekolahan ini ya, di MAN satu kota itu ada pembelajaran menggunakan jurumiyah ya implementasi atau penggunaan kitab jurumiyah dalam pembelajaran qawaid gitu aja sudah cukup. Tidak perlu misalnya sebagai modal dasar atau apa, itu tidak harus dimunculkan ya, kan sama aja. Hanya kita tulis penggunaan kitab jurumiyah dalam pembelajaran qawaid siswa kelas 10, nah itu kan bisa ya. Tapi sekali lagi itu harus ada keunggulan ya, harus ada keunggulan sehingga ini layak diteliti. Dan belum ada penelitian tentang ini. Oke, kemudian alfiyah, penggunaan atau penerapan alfiyah dalam ilmu qiraah. Saya tidak tahu ya, apakah ada keterampilan membaca kemudian menggunakan kitab alfiyah. Tapi kalau misalnya di ini memang digunakan ya, jadi alfiyah itu memang misalnya digunakan untuk qiraah ya boleh saja, tidak apa-apa. Jadi mata kuliahnya mahru qiraah tapi menggunakan kitab alfiyah. Nah, karena ini core-nya adalah qiraah, maka nanti yang menjadi
kriteria atau standar itu adalah kiroahnya, bukan isi kitab alfiyah yang terkait dengan nahwu, bukan. Jadi misalnya kiroah itu apa sih ukurannya, kriteria kiroah yang bagus itu apa, ya itu nanti dibahas di persoalan kiroahnya, tidak dibahas terkait dengan isi alfiyahnya. Kalau isi alfiyah kan nahwu ya atau sorof. Nah jadi nanti jangan sampai kita kemudian terpengaruh dengan judul kitab alfiyah yang itu sebenarnya dia sebagai materi kiroah, bukan sebagai materi nahwu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Beda kalau ini kan dia sebagai materi nahwu atau qawaid. Itu ya. Kemudian analisis faktor kesulitan belajar bahasa Arab santri TPQ. Belajar bahasa Arab, analisis kesulitan, faktor kesulitan. Jadi mungkin ini sekali lagi tidak perlu ya. Faktor-faktor kesulitan boleh ya. Atau kesulitan belajar bahasa Arab santri ini bisa saja ya. Hanya saja nanti perlu diperhatikan ya, judul ini sudah banyak, kesulitan belajar bahasa Arab. Tinggal terkait dengan santri TPQ itu apakah sudah pernah ada yang meneliti apa belum terkait dengan level TPQ gitu ya. Oke, kalau memang belum ada level TPQ ya bisa saja ini. Yang banyak kan mungkin kesulitan belajar bahasa Arab di MTS misalnya gitu, itu kan mungkin ada di madrasah ya. Kalau TPQ mungkin belum ada, dan ini bisa juga dilanjutkan. Oke, kemudian kita selanjutnya ke bagian apa ini ya. Oke, terkait dengan implementasi pendidikan berbahasa Arab. Saya tidak tahu maksudnya apa pendidikan bahasa Arab. Kalau pembelajaran kan jelas, kalau pendidikan itu apa ya. Jadi pembelajaran bahasa Arab, pentingnya menambah skill. Jadi ini judul ini tidak mengarah atau belum spesifik ke arah mana yang mau dituju gitu ya. Jadi penggunaan kata pendidikan saya sudah perlu dikoreksi. Kemudian skill ini apa, keterampilan apa yang mau dituju. Jadi ini ya perlu di judul lain. Analisis wajah nafan terhadap berita sebuah kegilaan ini juga saya tidak tahu mengarah kemana. Kita ini kan bahasa Arab harusnya ya. Jadi ini perlu diganti ya. Kalau terhadap berita apa gitu bisa ya, terkait dengan teks bahasa Arab ya. Tetapi nanti itu harus diarahkan juga, dikaitkan dengan pembelajaran bahasanya, tidak hanya sekedar analisis wacana saja itu ya. Jadi analisis wacana ini bisa kalau terkait dengan teks bahasa Arab dan nanti ada implikasi terhadap pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Kemudian analisis peran bahasa terhadap perkembangan Islami juga ya. Saya kira tidak mengarah ke prodi pendidikan bahasa Arab yang spesifik. Jadi belum memunculkan pembelajaran bahasa Arabnya. Ini kan peran bahasa Arab gitu ya. Kemudian tinjauan sosial dalam pengajaran dengan pendekatan komunikatif. Nah, ini saya kira tidak mengarah ke pendidikan bahasa Arab ya, karena sosiolinguistik ya. Itu. Jadi kalau misalnya judulnya ini saja bisa ya, pengajaran atau pembelajaran keterampilan berbahasa dengan pendekatan komunikatif. Tapi keterampilan berbahasanya apa? Ini kan ada 4, harus spesifik juga gitu ya. Jadi ini perlu diulang sama dengan juga ini ya. Terus pengalaman belajar bahasa nasional Arab ini juga perlu spesifik ya. Misalnya begini, problematika pembelajaran bahasa Arab bagi mahasiswa non Arab di IAIN Kediri itu bisa ya, problematikanya gitu ya. Kemudian menganalisis wazan jamak taksir dalam surah Al-Baqarah. Nah ini juga, ini linguistik ya. Ini boleh, tetapi nanti harus dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Jadi ketika misalnya ketemu jamak taksirnya ini begini, ini ada begini macamnya dan seterusnya. Terus implikasinya dalam pembelajaran bahasa Arab apa? Kalau bisa mengkaitkan maka boleh. Kalau hanya ini aja, ini berarti linguistik, tidak bisa gitu. Jadi harus mengkaitkan dengan pembelajaran bahasa Arab. Oke ya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan pada judul-judul yang paling belakang ini ya. Kita lanjutkan pada setelah berikut ini.